Yo, Halo, aku Egy Setiawan dari program studi Teknik Sipil. Aku Jari Mencari Manalu dari program studi Teknik Sipil. Aku David Pasaribu dari Teknik Sipil. Aku Claudia dari program studi Teknik Sipil. Dan aku Jonathan Adi Putra dari program studi Teknik Sipil. Dan kita dari Kelompok 4. sebuah kehormatan untukku bisa dapatkan. Go. Kalian tahu nggak sih aksi kemarin, demonstrasi kemarin ada pengemudi ojek online yang terlindas di kendaraan aparat. Kalau kalian dari gimana nih tanggapan kalian? Kita bahas yuk. Santai tapi objektif ya. Kalau aku sih ya, itu kan kronologinya di publik itu kan. Jadi kayaknya kita perlu sih kejelasan gimana sebenarnya kronologi itu supaya nggak ada loh tipang siur antara asumsi publik sama asumsi orang di sekitar. Jadi malah timbulnya ketidakpahaman lah gitu. Dan akhirnya ada konflik-konflik baru. Kalau dari yang lain gimana sih? Menurut aku juga, hukum harus tetap berjalan dengan adil. Mau siapapun yang terlibat, harus diproses dengan sama rata. Tapi kita juga perlu lihat kondisi lapangan waktu demo nih. Biasanya kan situasinya ramai dan gak kondusif. Jadi kejadian ini tuh bisa terjadi karena banyak faktor. Setuju sih Jer, tapi di sisi lain si korban itu tuh tetap harus menjadi prioritas utama kita. Nah, jadi penanganannya itu tetap harus jelas dan juga terstruktur. Jadi evaluasinya itu biar nggak kejadian lagi nih. Oke, aku paham. Berarti yang bisa aku simpulin, kita tuh nggak bisa nyalain satu orang atau satu pihak aja ya. Kita harus lihat dari kronologinya, kondisi lapangan sama sistem juga. Tapi nih, aku mau ada pertanyaan lagi buat kalian. Menurut kalian demokrasi di Indonesia itu udah susah belum sih sama demokrasi Pancasila? Kalau dari gua, kayaknya lebih ke arah pandangan dari aparat-aparat yang dalam konteks itu melindas secara tidak sengaja ya. Maksudnya mereka di situ kan ditugaskan untuk sebagai garda terdepan untuk melindungi para demonstran yang sedang berkampanye di situ kan. Bukan justru dalam keadaan seperti itu mereka justru bisa menimbulkan kelalaian dan bahkan sampai menimbulkan korban jiwa seperti ini gitu loh. Jadi masih belum banget untuk sesuai dengan demokrasi Pancasila sih. Emang demokrasi Pancasila itu apa sih? Gue masih bingung. Terus Jadi gini deh, yang dimaksud dari demokrasi Pancasila itu, setiap demokrasi yang terjadi di Indonesia itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika kita kaitkan dengan kejadian kemarin, jelas demonstrasi yang kemarin itu, yang kemarin tidak mencerminkan nilai sila kedua di Pancasila, yaitu kemanusiaan yang beradab. Karena setiap manusia itu harus mendapatkan hak yang selayaknya dan diperlakukan sebagaimana mungkin. Dalam kejadian kemarin, banyak warga-warga atau masyarakat sekitar lebih mementingkan untuk memvideokan kejadian apa yang terjadi tanpa menunjukkan rasa empati maupun rasa tanggung jawab terhadap sesama. Nah, dari kejadian tersebut kita bisa lihat jelas itu telah melanggar, tidak mencerminkan nilai sila kedua Pancasila. Lalu yang aku bisa lihat juga aparat yang seharusnya melindungi para warga atau para demonstran malah sebaliknya bisa melukai mereka, bahkan bisa merenggut nyawa seperti kejadian tersebut. Nah, padahal kita sama masyarakat itu memiliki peran yang sangat penting untuk bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman, terlebih lagi untuk sesama manusia. Oleh karena itu, kita perlu ada evaluasi terhadap perilaku yang terjadi, bahwa kita harus saling menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan saling jaga-menjaga satu sama lain, bukan saling menjatuhkan maupun melukai. Sebagai masyarakat, mari kita tanamkan nilai-nilai Pancasila terhadap demokrasi yang ada. Dengan nilai Pancasila yang ada, kita bukan hanya bisa menyampaikan pendapat, tetapi dengan menciptakan lingkungan yang lebih adil, tentram, dan menciptakan kehidupan yang lebih aman untuk bermasyarakat. Ayo bangun demokrasi Pancasila yang adil, Damai. Dan Kritis Untuk Indonesia.